Halo guys. Mohon bantu subscribe atau komen apalagi ditambah like boleh-boleh ya. Chapter 469. Yuan Kong telah mati, tetapi Jiang Yi masih hidup. Maka, wajar jika Jiang Yi menyerap kekuatan Yuan Kong. Mendengar hal ini, semua orang yang ada di tempat itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung menoleh ke arah Jiang Yi. Mata mereka memancarkan kegembiraan bercampur iri. Mereka tahu betapa kuatnya Yuan Kong. Lantas, seberapa hebat Jiang Yi sekarang setelah menelan esensi Yuan Kong? Saudara Jiang Yi, kamu pasti super kuat sekarang, kan? Wah, luar biasa. Kalau begitu, siapa yang berani mengganggu kita di masa depan? Tanya salah seorang dengan penuh semangat. Bosnya sangat hebat, tambah yang lain. Jiang Yi mengangkat alis sambil tersenyum kecil. Dengan anggukan ringan, ia berkata, benar, aku sedikit lebih kuat sekarang. Namun, meski ia berkata demikian, dalam hatinya, Jiang Yi merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah mendapatkan esensi Yuan Kong, ia tidak menjadi sekuat yang ia bayangkan. Kemungkinan besar, ini karena ia mendapatkan kekuatan itu secara mendadak, sehingga fondasinya tidak stabil. Atau mungkin juga, kekuatan Yuan Kong memudar karena kematiannya. Jiang Yi hanya mampu mencegat sebagian kecil dari esensinya. Transformasi kekuatan ini tentu mengonsumsi energi besar, jadi ia tidak mungkin menjadi makhluk super yang dapat menghancurkan dunia dalam satu serangan. Meski begitu, bagian kecil esensi yang berhasil ia serap sudah cukup untuk membuatnya jauh lebih kuat. Kegembiraan menyelimuti tempat perlindungan. Semua orang merasa lebih aman karena Jiang Yi kini menjadi lebih kuat. Namun, di balik kegembiraan itu, Jiang Yi menyimpan kekhawatiran. Masalah utama ada pada tim investigasi yang dikirim oleh distrik Jiangnan. Mereka pasti menyadari bahwa kematian Beon Junwu ada kaitannya dengan Jiang Yi. Setelah situasi di kota Tianhai mereda, mereka kemungkinan besar akan melaporkan semuanya kepada para pemimpin di Blizzard City. Hal ini tidak membawa kabar baik bagi Jiang Yi. Sebelumnya, kekuatannya tidak terlalu mencolok, sehingga distrik Jiangnan tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, setelah ia membunuh Yuan Kong dan menyerap esensinya, distrik Jiangnan pasti akan menganggapnya ancaman besar. Mereka mungkin akan berusaha merekrut Jiang Yi. Jika Jiang Yi bergabung, ia akan menghadapi berbagai krisis seperti Beon Junwu sebelumnya. Namun, jika menolak, ia berpotensi menyinggung petinggi distrik Jiangnan. Mereka yang berpikiran sempit bahkan mungkin menyerangnya dengan alasan, jika kami tidak bisa menggunakannya, maka kami juga tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya. Jika aku direkrut, rakyatku akan menderita. Jika aku menolak, aku mungkin akan dihancurkan, pikir Jiang Yi. Ia tahu, satu-satunya pilihan adalah mengambil inisiatif. Ia mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku harus pergi ke pangkalan Cino sekarang untuk berbicara dengan Raja Beili Chang. Setelah berbincang sejenak dengan rekan-rekannya, Shu yang gemuk bertanya, Bos, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengganti pakaian dan berbicara dengan tim investigasi tentang sesuatu, jawab Jiang Yi. Liang Yu berdiri dari sofa dan berkata, aku ikut denganmu. Bahkan Shu dan Paman Yu bersedia ikut. Namun, Jiang Yi punya rencana lain. Ia berkata, aku bisa mengatasinya sendiri. Kalian istirahatlah di tempat perlindungan. Setelah berkata demikian, Jiang Yi meninggalkan tempat perlindungan seorang diri dan menuju markas Cino. Di perjalanan, ia menghubungi Xing'an dan Beili Chang. Xing'an, seperti biasa, menyambut Jiang Yi dengan penuh antusias, bahkan terkesan menyanjung. Jiang Yi tidak terkejut. Kini, kota Tianhai, secara tidak resmi, adalah wilayah kekuasaannya.
5 kekuatan besar sebelumnya telah runtuh, termasuk sekte pemujaan salju. Dalam keadaan ini, Jiang Yi menjadi raja tak terbantahkan di kota itu. Bahkan Beili Chang bersikap lembut dalam percakapan mereka, menyiratkan niat untuk bekerja sama di masa depan. Kapten tim kami sudah meninggal, dan kami butuh tambahan kekuatan baru. Mungkin kita bisa saling membantu di masa depan, kata Beili Chang, mencoba menarik simpati Jiang Yi. Namun, mendengar itu, Jiang Yi hanya tersenyum dingin. Kaptenmu mati, jadi kamu butuh kapten baru, sindir Jiang Yi. Percakapan itu diakhiri dengan nada dingin dari Jiang Yi, meninggalkan Beili Chang dengan wajah yang sedikit berubah. Di sisi tim investigasi, Beili Chang tampak gusar. Kematian Beon Junwoo telah melemahkan tim mereka secara signifikan. Awalnya, ia berharap Jiang Yi akan bergabung untuk mengisi kekosongan kekuatan. Namun, sikap Jiang Yi yang tegas dan ambisius membuat Beili Chang ragu. Anak ini benar-benar ambisius, gumam Beili Chang dalam hati. Saat Beili Chang menyampaikan maksud Jiang Yi kepada anggota tim, reaksi mereka beragam. Sebagian marah, menganggap Jiang Yi terlalu sombong, sementara yang lain mengakui bahwa Jiang Yi mungkin memang memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Meski demikian, Beili Chang mencoba menenangkan tim. Siapa yang akan menjadi kapten? Itu keputusan manajemen puncak. Yang penting adalah masa depan tim kita, katanya. Sikap ini, meskipun diplomatis, menunjukkan bahwa Beili Chang juga mempersiapkan diri untuk mengambil alih posisi kapten. Di sisi lain, Jiang Yi tetap melangkah dengan rencana di tangannya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sekian dulu konten hari ini. Nantikan terus update Phrasing the World hanya di channel ini ya.